Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah suatu kegiatan perkuliahan dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara pragmatis, berdimensi luas, melalui pendekatan interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektoral. KKN secara umum mempunyai tujuan yaitu agar mahasiswa mempunyai pengalaman bekerja yang berharga melalui keterlibatan dalam masyarakat yang secara langsung dengan keterlibatan mahasiswa di dalamnya, mahasiswa mampu menemukan, merumuskan, dan memecahkan serta menanggulangi masalah pembangunan secara pragmatis dan interdisipliner. Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik untuk menyematkan atribut KKN kepada peserta KKN Universitas Halu Oleo, didampingi oleh Ketua LPPIP dan juga Ketua Panitia. Ya, selanjutnya kita berfoto bersama terlebih dahulu dengan tetap menjaga jarak. Lokasi KKN kami bertempat di Desa Wawanggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Alasan kami memilih lokasi ini karena menurut kami desa ini masih memerlukan beberapa bantuan dalam pemecahan persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya, khususnya dari segi edukasi tentang COVID-19, pendidikan, dan berbagai macam persoalan lainnya. Kedatangan kami di desa ini disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat desa. Dalam proses penyambutan, kami melihat respon dari masyarakat yang antusias dan kami pun semakin semangat dalam menjalankan program kerja dengan melihat kondisi masyarakat yang mau menerima serta adanya dukungan dari pemerintah desa. Hal ini merupakan langkah awal meraih kesuksesan dalam menyelenggarakan program kerja kami. Dalam pelaksanaannya, kami dituntun langsung oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk melihat kondisi Desa Wawanggura.
Tujuan dari kegiatan pengenalan lingkungan ini adalah untuk menggali dan mendapatkan informasi berkaitan potensi dan masalah yang terdapat di Desa Wawonggura, yang selanjutnya akan dikerucutkan menjadi beberapa masalah prioritas. Dan dari prioritas masalah tersebut, kemudian akan coba dimunculkan solusi atau gagasan melalui program-program kerja kami. Dalam mengoptimalkan rancangan program kerja kami, maka pada hari Sabtu 3 April 2021, kami melakukan rapat koordinasi program kerja dengan masyarakat Desa Wawonggura. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta jajarannya, dan perwakilan masyarakat dari Desa Wawonggura. Dan tak lupa pula kami sebagai peserta KKN. Hasil dari rapat program kerja yang kami lakukan adalah yang pertama, membantu pemerintah desa dalam pendataan SDGs desa. Kemudian yang kedua, sosialisasi mengenai peningkatan kesadaran masyarakat terkait konflik pertanahan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian yang ketiga, mengadakan bimbingan belajar di luar sekolah. Kemudian yang keempat, mengadakan lomba keagamaan di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, merenovasi sarana yang terdapat di sekitar balai desa, serta membantu masyarakat dalam hal menjaga kebersihan lingkungan desa. Pelaksanaan program kerja merenovasi sarana yang terdapat di sekitar balai desa dilaksanakan dengan 2 tahapan. Tahap pertama itu pada tanggal 4 April sampai dengan 8 April tahun 2021, yang kemudian diikuti dengan tahap keduanya pada tanggal 23 April sampai dengan 27 April 2021. Nah, program ini dilakukan bertujuan untuk membenah sarana-sarana yang mulai tampak kurang layak digunakan, seperti merenovasi pagar balai desa, membuat struktur organisasi desa, dan membuat 10 program pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Adapun respon masyarakat terhadap program ini pun cukup baik, karena sebelumnya belum ada hal seperti ini yang dilakukan terhadap kantor desa. Kemudian pendekatan yang kami lakukan demi tercapainya program ini yaitu kami melakukan diskusi ringan bersama dengan kepala desa mengenai bagaimana baiknya tampilan renovasi yang akan kami kerjakan. Adapun faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program kerja kami yaitu cepat tanggapnya kepala desa terhadap kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan. Adapun kendala yang kami hadapi dalam melakukan program kerja ini yaitu jarak untuk menempuh tempat belanja alat renovasi yang kami butuhkan cukup jauh dan terbatasnya alat yang kami gunakan serta bertepatannya antara kuliah online dan KKN. Usaha kami untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dalam bekerja kami melakukan sistem bergilir agar kami bisa menyeimbangkan antara kuliah dan KKN yang kami lakukan. Hasil dari program kerja ini yaitu sarana yang terdapat di sekitar balai desa terlihat lebih baik dan indah. Sedangkan program kerja kami dalam membantu masyarakat menjaga kebersihan lingkungan desa, kami lakukan setiap Jumat pagi yang dimulai pada jam 6.30 sampai selesai, di mana setiap Jumatnya kami mulai membersihkan dari sekitaran balai desa, PAUD, masjid, dan membantu masyarakat membersihkan trotoar dan jalan poros desa. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 12 April 2021 yang bertempat di Balai Pertemuan Desa Wawonggura dan dihadiri kurang lebih 20 orang dari warga desa. Pokok pembahasan sosialisasi ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama terkait masalah konflik pertanahan dan yang kedua terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Yang pertama, sosialisasi terkait masalah konflik pertanahan. Kami mengangkat tema ini karena melihat kondisi masyarakat di sana masih sangat banyak mengalami konflik pertanahan.
seperti masalah sengketa tanah, sertifikat tanah, dan warisan. Sehingga adanya sosialisasi ini penting dilakukan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi seputar pertanahan. Sosialisasi ini pun dihadiri langsung oleh Ketua Badan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan beserta jajarannya. Adapun respon masyarakat terhadap sosialisasi ini sangat baik karena mereka bisa mengkonsultasikan langsung kepada Kepala Badan Pertanahan terkait masalah-masalah yang mereka hadapi. Adapun pendekatan yang kami lakukan demi tercapainya sosialisasi ini, yaitu kami kembali melakukan diskusi ringan bersama kepala desa mengenai permasalahan yang banyak terjadi di Desa Wawanggura, dan banyak masyarakat belum mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Sosialisasi yang kedua terkait penyebaran COVID-19. Kami mengangkat tema ini karena melihat kondisi masyarakat di sana masih sangat minim edukasi mengenai penyebaran COVID-19. Seperti pentingnya penggunaan masker di luar rumah, menjaga kebersihan badan dan lingkungan, sehingga sosialisasi ini penting dilakukan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana penyebaran COVID-19 dapat terjadi. Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Ketua Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wawanggura. Respon masyarakat terhadap sosialisasi ini pun juga sangat baik karena mereka mendapatkan edukasi mengenai apa itu COVID-19, bagaimana itu protokol kesehatan, jaga jarak, serta vaksinisasi. Pendekatan yang kami lakukan demi tercapainya sosialisasi ini, yaitu kami kembali melakukan diskusi ringan bersama dengan kepala desa mengenai bagaimana kondisi masyarakat menerapkan protokol kesehatan demi pencegahan penyebaran COVID-19. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program kerja ini yaitu lagi-lagi cepat tanggapnya kepala desa terhadap masalah-masalah yang terjadi terhadap warganya. Kendala yang kami hadapi adalah kurangnya fasilitas yang terdapat dalam kantor desa, serta ruangan balai desa yang terlalu minim untuk memuat banyak warga desa. Peralatan seperti infokus, layar, serta kursi masih sangat minim. Hasil dari sosialisasi ini yaitu masyarakat Desa Wawanggura lebih teredukasi mengenai masalah pertanahan, khususnya masalah sengketa tanah, sertifikat tanah, dan warisan yang banyak menjadi persoalan dalam masyarakatnya, serta lebih teredukasi mengenai masalah bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19. Pelaksanaan bimbingan belajar di luar sekolah ini kami laksanakan setiap 2 kali seminggu, tepatnya hari Selasa dan Kamis, mulai dari tanggal 1 April hingga 30 April 2021. Kami mengadakan bimbingan belajar tambahan karena melihat kondisi pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran dilakukan secara online, sehingga anak-anak di Desa Wawanggura terlihat kesulitan dalam memahami pembelajaran, sehingga kami memiliki inisiatif mengadakan bimbingan belajar tambahan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut. Bimbingan belajar ini kami adakan secara offline dan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai jenjang kelas mereka. Pendekatan yang kami lakukan demi tercapainya program kerja ini adalah melihat situasi dan kondisi setiap anak, mulai dari gaya belajar, durasi belajar, sejauh mana pemahaman mereka tentang pembelajaran yang telah diajarkan, dan lain sebagainya. Faktor yang mendorong keberhasilan program kerja ini adalah anak-anak di Desa Wawanggura sangat antusias menerima pembelajaran dari kami secara offline karena mereka bisa kembali bertemu dengan teman sebaya. Adapun respon masyarakat dalam hal ini sangat baik dikarenakan anak-anak menjadi lebih memahami pembelajaran dan teratur dalam belajar. Hasil dari kegiatan ini yang kami peroleh adalah anak-anak di Desa Wawanggura menjadi lebih semangat dalam belajar. Pelaksanaan kegiatan lomba keagamaan ini dimulai tanggal 21 April hingga 25 April 2021.
Lomba ini kami adakan dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada anak-anak tentang keagamaan, karena berdasarkan survei yang telah kami lakukan, masih banyak anak-anak di desa Wawonggura ini yang motivasi untuk belajar agamanya itu minim, sehingga akibatnya pengetahuan mereka tentang agama juga minim. Kegiatan ini sekaligus juga memberikan hiburan yang menyenangkan dan juga mendidik anak-anak, yang dimana kemudian sasaran dalam kegiatan lomba-lomba keagamaan ini kita targetkan kepada anak-anak SD dan SMP di desa Wawonggura. Adapun macam-macam lomba yang diadakan yaitu lomba wudhu, sholat, azan, dan hafalan surah-surah pendek, yang pesertanya itu kurang lebih 30 orang anak. Di mana kami melaksanakannya ini, lomba ini secara bertahap, yaitu hari pertama pada tanggal 21 April 2021 itu merupakan pembukaan lomba, 22 April 2021 lomba wudhu, 23 April 2021 adalah lomba sholat, kemudian pada tanggal 24 April itu 2021 lomba azan, dan yang terakhir pada tanggal 25 April 2021 lomba hafalan surah-surah pendek yang dirangkaikan dengan penutupan acara dan pengumuman juara serta penerimaan hadiah. Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti lomba keagamaan ini dan mereka menyambutnya dengan gembira, karena lomba-lomba seperti ini pada bulan Ramadan itu cukup jarang dilakukan. Lomba kegiatan keagamaan ini dilaksanakan selama 5 hari dan terlaksana dengan baik pula. Program kerja ini merupakan salah satu program kerja dari desa, di mana mahasiswa diminta turut membantu aparat desa melakukan pendataan terhadap warga desa Wawonggura. Waktu pelaksanaan dari kegiatan ini yaitu mulai dari tanggal 21 April sampai dengan tanggal 27 April 2021. Yang dimana maksud dan tujuan dari pendataan SDGs desa ini ialah mengimplementasikan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat berbasis data, dan mempermudah pengelolaan wilayah seperti permukiman, infrastruktur, ekosistem daratan dan lautan, mempermudah penanganan penduduk baik dalam aspek kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial antar warga. Strategi kami dalam melakukan pendataan ini adalah membagi peserta KKN menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok mempunyai lokasinya masing-masing. Pendekatan yang kami lakukan dalam upaya tercapainya kegiatan ini adalah kami peserta KKN mendatangi langsung kediaman warga yang ingin didata, sehingga dalam proses pendataan secara tidak langsung membuat jalinan silaturahmi dan keakraban antara kami dan warga desa Wawonggura. Faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan ini adalah kami dituntun oleh aparat dalam proses pendataan dari rumah ke rumah, sehingga kami tidak kebingungan dalam pendataan. Selain itu, karena kami meminta data real dari setiap warga desa, mereka sangat terbuka terhadap data pribadi mereka. Kendala yang kami hadapi ketika melakukan pendataan adalah waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan salah satu program kerja kami, yaitu kegiatan Ramadan. Tetapi hal itu bisa kami atasi karena aparat desa memberikan kelonggaran waktu kepada kami sehingga kegiatan ini dapat berjalan beriringan sebagaimana mestinya. Hasil dari kegiatan ini yaitu waktu pendataan dapat dilaksanakan dengan cepat, di mana diperkirakan pendataan akan berlangsung berbulan-bulan, akan tetapi dengan adanya bantuan dari kami sebagai peserta KKN, maka pendataan dapat berlangsung dalam waktu 1 minggu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Wawanggura mengucapkan banyak terima kasih pada anak-anak KKN reguler Unhalu 2021 yang telah memberikan suatu kegiatan Desa Wawanggura ini, dan kegiatan yang mereka laksanakan semua terlaksana dengan baik. Lagi-lagi saya sangat berterima kasih kepada anak-anak Unhalu ini karena setiap kegiatan mereka laksanakan dengan baik. Dan satu apresiasi buat Kepala Desa Wawanggura, mereka bisa membantu untuk pendataan SDGs di Desa Wawanggura ini. Dan mudah-mudahan semua ini menjadi tolak ukur bagi masyarakat Desa Wawanggura dan suatu kenangan bagi anak-anak Unhalu 2021. Cukup sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili peserta KKN reguler UHO 2021 di Desa Wawanggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Desa Wawanggura beserta jajarannya, yang dimana kami telah disambut dengan sangat-sangat baik saat berada di desa, dan juga kami diberikan banyak fasilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan kami selama berada di sana, yang dimana alhamdulillah kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan tak lupa pula kami berterima kasih dengan adanya KKN ini, kami mendapatkan begitu banyak pengalaman, khususnya dalam membangun relasi antar masyarakat dan juga mengatasi problematika atau persoalan yang berada di masyarakat. Dan juga untuk Desa Wawanggura, kami berharap dengan adanya kami, dengan kedatangan kami di sana menjadi langkah awal untuk menjadikan Desa Wawanggura menjadi lebih baik lagi dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakatnya. Kami juga berharap dengan adanya atau tanpa kami, adik-adik yang berada di Desa Wawanggura dapat terus bersemangat dalam menuntut ilmu walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan juga untuk semuanya, kepada masyarakat Desa Wawanggura untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.